balik lagi sama saya Isyan Sori dan saya Sandi di Ups Gatel Garut dong. Ini setup baru Mas Sandi ya, kita jadi ya. sekarang di jersey udah ada logo dan ini di sini. Emang sebelumnya mungkin biasanya kita record ya. Sekarang karena biar lebih efektif aja lah buat outputnya biar lebih cepat karena cepat juga ya. Sebelumnya juga kita kejar-kejaran kan dari tayang sampai kita proses editing jadi agak molor-molor dan kebetulan kita juga layout agak berubah. Agak berubah sekarang ya. Dari yang sebelumnya ke depan kamera banget, kita bikin gimana ya kayaknya biar lebih nyaman yang nonton. Bikin ngobrol aja kali ya. Dan kita juga yang nonton dan jadinya mungkin sebelumnya konsepnya juga kita bener-bener bawa berita gitu ya, bacain berita. Sekarang lebih ngobrol santai aja karena dari beberapa episode terakhir juga kayaknya lebih seru ngalor ngidul dulu ya dibanding langsung ke berita gitu. Tetap ada poin-poin soal teknologinya atau update games tentang ngomongin update teknologi dan gamesnya tetap ada gitu, cuman ya kita kemas biar lebih nggak bosenin gitu dan biar kita juga bisa lebih santai aja gitu. Jadi pendapat kita bisa diungkapkan gitu. Nah ini akhir-akhir ini minggu ada apa? Seminggu ini ada banyak sih ya. Dan kita juga minta maaf sebelumnya kita kemarin nggak upload karena seminggu kemarin libur dulu seminggu. Kebetulan saya keluarga sakit ya, kurang sehat lah. Kurang sehat, jadi memang anak sekarang juga masih sehat, alhamdulillah masih sehat. Cuman anak yang kedua sekarang lagi sakit juga dan nggak tahu kenapa pancaroba mungkin. Ya cuaca iklimnya lagi apa ya? Kalau malam anginnya kenceng banget, betul. Siangnya panas banget biasanya. Terus ada hujan, gak jelas gitu ya. Jadi masih banyak dan ternyata bukan di Indonesia aja katanya. Jadi di luar negeri. Ya di kerabat saya, di perusahaan saya, itu di sana juga katanya lagi banyak kena flu gitu. India. Di sana lah ya. Di negara itu lagi banyak flu dan memang akhirnya ini banyak penyakit ya di banyak. Ada cacar monyet apalagi Ger, yang kemarin katanya di Italia dia apa? Orang Spanyol liburan ke Italia seminggu. Pas balik ke Spanyolnya dia terdeteksi 3 penyakit: monkeypox, COVID, sama HIV/AIDS. Nah loh, mantap. Berarti ngeos sama yang ini sama yang kena COVID kan sama yang cacar monyetnya apa? Main sama monyet juga. Dan ngomongin HIV/AIDS gitu kan, tadi juga Gary mention ternyata tapi di Bandung juga lagi ada fenomenal ya. Jadi kita tahu kalau misalkan di Bandung akhir ini katanya ada 414 atau 441 yang mahasiswa di Bandung yang katanya positif HIV. Itu tuh mahasiswa yang megang KTP Bandung ya, maksudnya yang domisilinya Bandung. Dan sebenarnya belum tentu mahasiswa gitu kan. Kalau misalnya kita baca berita katanya dari siapa? Biar coba ada beritanya mungkin dimunculin. Katanya memang si mahasiswa ini belum tentu mahasiswa karena bisa jadi KTP-nya statusnya masih mahasiswa gitu. Belum jadi update ya. Betul. Jadi udah lulus tapi masih mahasiswa mungkin kayak gitu. Itu cara ngeceknya gimana ya mereka? Nah, maksudnya pendataannya apa tes urin ke HIV itu gimana? Saya nggak tahu soalnya. Beneran nggak tahu ya? Tes darah. Pertama tes darah. Ya. Kalau yang lainnya juga saya nggak tahu, tapi setahu saya tes darah itu udah pasti. Tes darah. Betul. Triggernya itu lagi ada event atau apa gitu, Gir? Ada nggak? Apa akhir-akhir ini di Bandung ada orgi gitu? Itu kan biasanya kan penyebaran. Tapi ini yang sebenarnya udah rame ya, maksudnya katanya. Dan sebenarnya sampai sekarang juga kita nggak tahu kampus mana bahkan kan. Ya, karena memang nggak sedalam itu ya pengecekannya. Mereka pengecekannya juga nggak bisa sedalam itu. Nah ini dikatakan. Ini 404 kasus ya terjadi di mahasiswa, nyatanya temuan ini paling banyak pada pekerja swasta, ya ini 30% dan data lainnya menunjukkan 15% terjadi wira swasta, 11% ibu rumah tangga. Lah gimana sih Gan? Ini yang sama beritanya? Iya, ini nyambung yang sama. Jadi kan awal beritanya naik itu gara-gara yang berapa ratus ibu rumah tangga itu kena HIV/AIDS dari suaminya gitu. Nah dari situ data-datanya mungkin dikumpulin mahasiswa ternyata yang paling banyak gitu. Oh jadi suaminya karena ke ibunya. Ya ke ibu dan anaknya katanya. Nah kalau misalkan nyangkutin dengan tadi berarti seharusnya suaminya mungkin statusnya masih mahasiswa ya? Karena KTP bisa aja. Saya juga kebetulan KTP saya statusnya mahasiswa, tapi enggak lah insya Allah saya udah kerja aja. Ini aduh.
kurang-kurangi lah ya. Kurang-kurangi. Cuman menarik lagi kalau misalkan teman-teman buka datanya, kalau nggak salah di Twitter itu ada yang sempat ngebuka data statistiknya. Paling banyak itu Kecamatan Andir. Di mana kita tahu Kecamatan Andir itu pusatnya ya. Itu ada Jalan Sudirman ya. Ya, Andir, Sudirman dan kawasan. Iya, ada banyak seafood juga kan di situ, ada cumi-cumi. Kalau Purita agak sebelah sini. Iya kan. Iya, memang banyak seafood di daerah Andir. Enak banget seafood. Iya. Murah lagi kalau soal seafood sebenarnya. Iya. Ya Andir kan Vene gitu ya. Iya. Memang ya Andir. Ya itu kecamatan paling mencolok tuh itu Andir. Makanya kenapa mungkin Andir kedua apa suka jadi apa ya? Terus ketiga coblong tapi. Sini dong. Sini dong. Aduh bahaya. Makanya ini sebenarnya ya jaga-jaga kesehatan lah ya. Yang penting ya. Ini dan kalau misalkan kita banget. Enggak, maksudnya nih orang tolong sih sampai nyampe ke istrinya ya. Iya, maksudnya kan penyebarannya dari mana lagi selain berkegiatan itu gitu kan, maksudnya berkegiatan seks gitu. Dan berarti masih banyak maksudnya masih minim juga orang yang menggunakan alat kontrasepsi. Pengetahuannya mungkin. Orang tahu mah tahu. Ngejar itu aja, ngejar maksimal. Pasti. 350 mau pengen maksimal. Pengen top speed. Iya. Itu. Terus ngomongin HIV di India juga kemarin ada beritanya. Jadi katanya sampai ada cewek yang si pasangannya itu positif HIV, dia nyuntikin darah pasangannya ke yang nyuntikin sama ceweknya. Ceweknya biar dia menunjukkan cinta mati. Ya ini kayak you jam I jam gitu. Itu Jan and Rose pada saat ini gitu. Jadi lucu-lucu lah. Terus sebelum juga kemarin yang mantan wali kota itu ya ada berita ya. Ya selain itu memang Bandung lagi ramai, lagi panas. Ada beberapa berita memang Bandung itu tentang kasus wali kota yang keluar dari yang membuat LP ya, suka miskin di LP Tipikor ya. Terus dia bikin 2 statement ya. Yang pertama diserang oleh Boboto karena mengklaim kalau misalkan GBLA itu perannya dia sangat besar gitu. Dia butuh kredit atas GBLA. Dan sebenarnya saya pribadi sih nganggapnya ya nggak ada salahnya. Benar gitu, Bapak juga memang berperan ya. Kita nggak tahu beliau kan. Memang pada periode beliau yang katanya mendengar aspirasi masyarakat, terus mengusung dengan dibentuknya di GBLA. Meskipun rampungnya 2 periode setelah dia kan. RK ya kalau nggak salah beresnya tuh. Iya, bisa digunakannya ya. Bisa digunakan pas RK. Itulah salah satunya. Terus yang statement keduanya Sandi. Statement keduanya yang cukup mulai aduh apa nih gitu, karena trigger sebelumnya itu kalau dari Twitter itu lagi rame dari undang-undang istilahnya pemilihan umum ya. Rencananya itu di undang-undang pemilu itu napi bekas koruptor yang sudah pernah dibui gitu, itu bisa maju buat nyalonin gitu. Itu sebenarnya trigger netizen tuh di situ awalnya gitu, kenapa boleh? Ini sebenarnya menginspirasi loh. Jadi gini, kalau saya gitu menyernanya, berarti kalian itu kalau bisa korupsi dulu cari modal biar bisa nyalonin. Betul. Karena kalau misalkan kalian nyari modal dari mana gitu, nyari sponsor nanti kalian harus hutang budi. Betul kan, hutang budi. Nah nanti itu tuh nggak baik lah dibanding hutang budi. Mendingan kalian coba usaha dulu suatu jabatan, korupsi, ketangkep ya berarti kan selama ketangkep berarti kan kita harus istigharah gitu. Kontemplasi kontemplasi dulu kita, terus baru nyalonin lagi gitu. Ini sebenarnya yang ngebuat marah netizen itu dari berita ini ya, karena ya mungkin kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata itu masih suka dimintain SKCK. Kalau misalkan buat masuk CPNS, kalian mau tes polisi, tes tentara kan SKCK wajib. Bener juga. Mereka tapi tidak sepertinya kan. Udah pasti nggak lolos SKCK. Itu yang harusnya dites aja. Ojol juga SKCK perlu kan? Kan gimana? Itulah yang jadi panas di netizen. Jadi ada dualisme ya. Iya. Di sini ya. Tapi ini ada tapinya peraturan ini. Kenapa? Katanya boleh daftar, boleh jadi caleg, tapi dia harus nge-statement di iklan apa sih namanya? Saya koruptor. Saya mantan koruptor gitu. Cuman saya udah bersih, pokoknya harus di bensin aja. Saya itu mantan koruptor gitu. Ya, bagus tuh berarti. Jadi
Jadi udah jelas kan saya mantan koruptor. Kalau butuh duit ke saya aja. Serangan Fajar nih, gue pasti ngasih gitu. Oke, kalau gitu berarti sebenarnya gue setuju kalau misalkan memang harus digituin. Cuman setuju dengan catatan. Catatannya saya korupsi kasus A. Iya rinci. Kesini sekian dibuka aja. Boleh. Biar jadi undang-undang sekalian itu enak tuh. Nah, mungkin nanti Pak Sampo itu kan sekarang katanya mau ngundurin diri ya? Belum diterima bukan? Udah ngajuin ngundurin diri. Udah ngajuin, tapi belum diterima. Cuman dia kasasi ya? Apa ya? Iya, karena dia kan lagi sidang kode etik. Kadang nggak diterima. Nah, kalau misalkan benar, mending Pak Sampo nyalonin, jadi nanti kita tahu rinciannya duit itu kemana aja. Oh iya, konsorsium itu semakin jelas gitu ya. Nah itu sebenarnya berita yang paling ramai juga saat ini kan, masih tentang Bapak Sampo yang tentang konsorsium 303-nya jadi kemana-mana dan ya masih terus bergulir ya. Ya bergulir. Dan kemarin juga rame dari Bapak Menko Polhukam nih dengan Pak Mahfud ya? Iya dengan DPRD kan. Nah DPR yang rapat ini ya, rapat kerja ya. Itu kan jadi banyak spekulasi. Karena sebenarnya Pak Mahfud itu kan kepalanya si Polri. Betul. Jadi ada indikasi pertahanan ya berarti ya di atasnya dia. Enggak, jadi kayak badan internal eksternalnya dari si Polri, pengawasnya Polri gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan di DPR 3, kenapa sampai saat ini nggak ada peran yang atau tindakan konkret yang dilakukan dari Pak Mahfud dan kawan-kawan ke si Polri. Jadi dikontak lagi ya katanya. Iya, terus ya udah katanya kalau mau dibubarin itu juga sebenarnya lucu ya statement kayak gitu. Bukan solusi ya? Bukan solusi dong, itu mah jadi solusi, cuman destruktif. Iya. Udah. Nah, padahal kita disaranin kalau waktu itu kalau misalkan kita masih komen kritik kita harus ada solusi. Membangun tuh. Iya, solusi yang membangun. Konstruktif dan harus ngasih solusi. Jadi bingung lah, banyak yang bingung. Itu dia, peraturan tuh hanya untuk kita. Betul. Dan di Bandung sebenarnya kemarin juga ada rame lagi. Mungkin Sandi ikutin TikTok nggak? Enggak sih, kurang. Ada otot kembar nggak tahu? Nggak tahu. Ada otot kembar. Jadi bicep tricep. Ya, kan saya tahunya otot kembar. Iya, bicep tricep kembar. Kembar identik. Otot kembar siam. Tuh, situ lagi. Hati mas. Iya, jadi katanya kan dia tuh gangster TikTok lah ya, jadi banyak ngelakuin konten-konten yang wow berani gitu. Kontennya apa? Ya gitu aja, ngomong dia gangster dan lain-lain katanya. Pokoknya ribut terkait dengan dunia gangster. Ini apa Bandung ini? Bandung. Kembar. Oh. Nah terus dia bikin yang baru kemarin malam katanya dipukulin 18 orang. Kayaknya muluk-muluk cuman. Tapi nggak apa-apa. Masih bisa foto. Ada sih fotonya, masih selfie. Nah itulah jadi si otot kembar ini memang di TikTok agak berani gitu. Sampai kemarin katanya dipukulin. Saya juga kemarin dengar dari Glenn gitu. Muncul ya di HP Mas? Enggak sih. Saya sih enggak. Saya jarang buka TikTok sebenarnya. Cuman dari lingkungan aja gitu. Soalnya kalau saya tiap buka TikTok, FYP-nya nggak kayak gitu. Beda. Masih yang joget-joget yang gitu-gitu. Gitu ya. Mantap lah gitu. Nongkrong ini odis. Ya itulah. Terus yang lanjut lagi berita lokal lagi nggak ada ya? Itu yang ramai masih tetap tentang pesulap merah dan kawan-kawannya masih bergulir. Versus dukun ya. Iya. Pesulap merah versus dukun. Nah, baru aja kemarin tuh si Jindan sama gurunya itu ada lagi klarifikasi katanya. Jadi memang gurunya, ya ini kalau guru kan nggak jauh ya sama muridnya. Jadi kalau murid nggak jauh dari guru. Salah ya. Jadi saya nonton tuh itu 2 jam live di channelnya Dennis. Terus Dennis Cadel. Siapa lagi? Dennis Cadel, masa nggak tahu Dennis Cadel? Ya itulah. Terus ya ngomongnya memang katanya ada pesantren jin di Tasik. Ya ada katanya pokoknya, terus di Arab juga ada masjid jin gitu. Jadi dia tuh memang katanya dulunya dukun tapi udah hijrah. Jadi sekarang udah hijrah. Dua kata lucu ya. Nah, ini Dennis Cadel tuh, masa nggak tahu Dennis Cadel? Mana? Cewek? Iya.
Lihat. Coba klik dong, Mas. Mas, diklik Mas. Ini loh Denny Chandil. Ini. Oh, iya. Yang waktu itu rame jual bunga itu. Iya, emang dia jual bunga. Ini ada di YouTube-nya dia. Kemarin klarifikasi lagi gurunya si Jindan di sini. Di channelnya dia sama si Jindannya ngomongin sebenarnya Jindan itu kalau saya lihat setelah nonton video itu dia pengen Jindan itu Jindan itu Jun bukan. Jindan itu pengen ngikutin gaya gurunya karena gurunya memang kelihatannya wawasannya luas ya. Jadi tapi cara bicaranya lebih santai. Berwibawa ya, punya wibawa. Jadi kalau Jindan kan ente kan ya ibarat kata nih ya, jadi kayak orang masih ilmunya cetek tapi banyak ini ya gitulah, tapi nggak akan ada ujungnya kayaknya nih masalah ini kan. Sebenarnya banyak lagi, ada TIJ juga di bawah-bawah kan. TIJ itu dia pembongkar dukunan juga, orang Aceh. Oh ya, saya cukup mengikuti lah berita-berita dukunan ini dan nggak akan habis kayaknya, benar ya. Karena masyarakat pun senang gitu kayaknya berita-berita yang ke klinik-klinik gini. Iya. Nah ini kita udah ngomongin ke teknologi lah ya. Jadi tapi ini isu sosial sebenarnya, tapi udah berkaitan dengan teknologi. Nah jadi ini ada cowok ini selingkuh 5 tahun pakai spreadsheet Excel online. Oh iya, yang di ini ya Tiongkok ya kalau nggak salah. Di Tiongkok ya. Ini pakai Excel online atau G Sheet ya sebenarnya. Spreadsheet dari Google ya. Betul. Nah ini katanya berita ini dari Celebtech ya, kita lansir ya. Umumnya saat orang berselingkuh, mereka memiliki cara ataupun trik khusus menutupi agar tidak ketahuan oleh pasangan. Mereka seakan lupa kalau pepatah berkata, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Gitu ya. Nah, jadi perselingkuhan ini terbongkar selama 3 tahun, terbongkar ya. Nah, jadi 3 tahun apanya ya? Tapi beritanya 5 tahun. Di bawahnya nggak ada lagi. Coba. Tipe kayaknya itu deh. Iya, mungkin ya. Yang tapi jauh ya. banget ya tipenya. Ini dari Chen serta Zeng yang hidup berkecukupan katanya. Cewek yang mana coba? Anjing. Chen apa Zeng? Jing sih kayaknya. Zeng. Agar istri tidak merasa curiga, Chen cowoknya nih. Chen dan selingkuhnya itu berkomunikasi melalui spreadsheet Excel online. Spreadsheet ini dijadikan tempat menyimpan kenangan, pesan, serta gambar Chen dan selingkuhnya saat berhubungan. Hah? Gambar? Bisa. Oh iya. Insert in cell. Hubungan yang semula tak serius malah membuat seorang anak. Sampai ada anak ternyata. Nah, Zeng curiga pada perilaku Chen, namun kala itu Zeng tidak memiliki bukti hubungan suami selingkuh. Nah, perselingkuhan itu terbongkar pada Mei 2021. Zeng tak sengaja menemukan sebuah file spreadsheet Excel yang diakses oleh suaminya. Zeng pun terkejut melihat Excel bukti-bukti perselingkuhan sang suami sejak 2016. 2016. Akhirnya si ibu Zeng ini nuntut 6,5 miliar rupiah. Nah, ini sampai akhirnya katanya si Chen ini dianggap menghamili si selingkuhannya itu di Agustus 2016. Gitu. Tapi si Chen katanya dia nggak menghamili karena mungkin sama-sama mau ya. Betul. Nah terus ini katanya jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya terungkap, kata selingkuhan Chen katanya. Oh ini ya apa ya? Sama-sama ngadu ya? Ngadu gimana? Mau ngadu gitu kalau misalnya dia nggak ngakuin apa gimana? Oh enggak. Nah jadi emang si selingkuhannya ini tuh jadi udah hamil di 2016. Akhirnya tapi dia udah bilang ke si Chen kalau misalkan di 2017 dia bilang gak usah khawatir, dia juga nggak akan ngadu siapa-siapa. Tentang perselingkuhannya sampai dia hamil itu nggak usah khawatir gitu. Nah ini sebenarnya salah satu faktor yang advantage untuk oknum-oknum gitu ya setelah perkembangan teknologi ya Sandy. Oknum bapak-bapak. Betul. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan dari sebelumnya kita Excel yang harus di-download dulu dan lain-lain. Sekarang Excel udah bisa di Google Sheet, bahkan Excel online. Itu kan mempermudah kita kerja, bahkan kita bisa kerja bareng gitu ya dalam satu file yang bersamaan. Ternyata dia punya pemikiran berbeda. Betul. Dan sebenarnya cara ini sudah diinspirasi oleh Nelly. Nelly apa? Nelly Murtado, Nelly Purwanto, Nelly Guslau. Nelly. Iya, sama Nelly di lagunya yang Dilema. Sandy mungkin tahu nih videonya nih. Nelly tahu kalau Dilema. Nelly-nya yang nggak tahu. Ya, ini Nelly mah yang gitu pasti. Nih.
Langsung ke bagian itu aja, Ger. Nah, langsung hebat dia, langsung tepat. Ini. Jadi di sini sebenarnya jauh zaman dulu di 2009 kita tuh bertanya-tanya gitu. Ini soalnya waktu itu ramai juga. Kok bisa ngirim SMS pakai Excel dengan spreadsheet gitu. Dan ini kan zamannya komunikator ya. Nokia lagi. Nokia 9200, 9300 kan. Nah, Nelly tuh udah bikin kayak gini. Ini yang menginspirasi si Chen mungkin kan. Jadi dan kita bisa ngelihat ternyata faktor perkembangan teknologi itu bisa jadi apa aja. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu juga positif dong. Breakthrough ya. Breakthrough. Karena kalau misalkan kita menembus batas kreativitas kita bisa melakukan apapun gitu. Benar, setuju. Betul. Kayak misalkan orang tuh dikasih aplikasi pen, bisa aja bikin lukisan mahal, bisa bikin seni mahal. Kalau dia seniman. Betul. Ya bahkan di pen juga kalau misalkan asalnya mau jadinya mods bisa aja kan sebenarnya. Cuma repot gitu kan pakai mods. Ini tulisannya apa ya? Iya gitu. Atau misalkan mau bikin kaligrafi pakai word art gitu kan bisa sebenarnya kan ya. Word art gitu. Iya gitu. Yang zaman dulu sekarang nempel di tempat print di kampus-kampus ya. Nah itulah jadi itu salah satu bagus nih. Hebat Chen memang. Hebat, inovator sejati. Betul gitu. Oke, nah ini Azani ngomongin inovator nih tadi Azani mention inovator di Indonesia tuh gak kekurangan inovator. Terus ya ada inovasi ya. Nah, jadi mungkin Azani juga tahu kemarin rame-rame di Twitter di Indonesia sekarang mulai ada lagi yang namanya jasa sewa. Ini lini bisnis baru yang bukan nyewa, jasa. Kalau misalkan orang bisa screenshot menggunakan iPhone ya. Betul. Itu aja. Juga salah satu inovasi kalau di Indonesia. Benar. Ada terus pasarnya pun ada ya. Ya, ada terus tiap tahun ada. Malah yang sebelumnya kan di 2021 itu beritanya sewa iPhone yang disewa kan. Betul. Mungkin tadi juga kita sempat diskusi kalau memang itu agak make sense ya, maksudnya betul. Orang-orang yang mungkin butuh buat kerjaan atau apa gitu ya, buat editing. Apalagi misalkan memang buat sinematik gitu, apalagi kan iPhone 13 Pro Max tuh udah bagus banget sinematiknya bagus, gitu ya. Ya fine aja ada jasa sewa iPhone. Tapi untuk yang berita kali ini nggak ada kebenaran kayaknya kalau ini. Nggak ada. Nggak bisa dijustifikasi sih. Susah ini. Jadi gimana sih beritanya Sandi itu? Coba mana beritanya? Nah ini nih. Jadi ini ada jasa screenshot dengan iPhone ramai diminati. Nah, gini jadi katanya tanggapan netizen tuh mulai ramai ya katanya. Karena memang ini ramainya pertama yang di Twitter kan. Ya, jadi kalau di Twitter itu kan jelas ya, kalau misalnya kita nge-tweet dari Android itu pasti ada Twitter for Android, from Android. Kalau dari iPhone itu jadi Twitter from iPhone. Betul. Jadi nyari prestige kalian nyari prestige. Karena memang nggak tahu ya kenapa stigma di Indonesia ngomongin iPhone tuh kayaknya udah lu mapan banget, lu sukses banget. Padahal enggak gitu. Ya itulah mungkin dasarnya. Dan sebenarnya awal mulanya memang ramai di Twitter, tapi sebenarnya yang mengunggah pertama itu adalah di akun TikTok nih, katanya dari Tanya Kanril ya. Sebuah bot manifest populer di Twitter katanya. Konten milik penjual jasa screenshot dengan iPhone yang memperlihatkan banyak permintaan disebarkan oleh sender yang mengundang komentar dari warga Twitter. Nah, ini rame nih, memang itu kemarin Twitter komentarnya coba apa aja komentarnya. Nih, ini pilihan yang lebih murah daripada sewa HP iPhone, jadi nggak usah mahal-mahal, udah bisa ngerasain dibilang, wih HP-nya iPhone gitu. Jadi sebagai user ya, pengguna customer. Bukan testimoni, bukan. Ini dia cuma memberi tanggapan. Oh ini lebih hemat nih gitu. Ini memang udah beberapa tahun ya TikTok itu sampai kan ada yang kayak orang tuh yang bikin video pakai iPhone, tau nggak, di kaca gitu. Kayak di kaca yang biar kelihatan itu ya. HP kamu apa? Android ya, yang gitu-gitu. Oh, flexingnya merendah. Iya. Merendah. Itu memang di kalangan Indonesia ya. Di Pulau Jawa pun masih seperti itu. Meskipun Indonesia belum merata gitu, tapi ternyata di Pulau Jawa yang paling banyak, paling berkembang, paling suka flexing kayaknya. Iya, jadi masih lucu-lucu lah warga Indonesia gitu. Nah mungkin dari sini juga nanti nggak akan berhenti, kedepannya pasti ada lagi. Karena kemarin juga katanya di Shopee udah ada yang jasa jualnya ya. Iya, yang jualnya di Shopee udah ada jasa screenshot MacBook. Gitu. Jadi buat apa? Ya bingung ini juga buat apa ya, kalau misalkan
Buat kalau sewa MacBooknya balik lagi kayak tadi Bisa, sewa iPhone ya bisa. buat mungkin studio buat musik. kalau tujuan buat editing pun bisa bikin mockup aja sebenarnya ya. Ini nggak tahu. Jadi jasanya itu sekitar 3.000 ada nggak? Jasa screenshot MacBook. Itu jasa screenshot iPhone paling gede. Oh ada nih, coba munculin. Itu tuh 2.000, 1.000 MacBook Gear search-nya Gear. Jangan iPhone. Nah, ini yang iPhone ya. Ini yang iPhone. 1.000 sampai 3.000 nih. Nah, Teman-teman coba bisa ganti lihat. screenshot MacBook. Kursornya Mas. Ada Mas itu. Ada, Nah. Mas, kelihatan Mas. Nah, ada kan 35.000 ya screenshot. Oh, bukan itu screen protector. Tuh jasa screen itu ya 1.000. Oh, ada banyak ternyata 1.000, 5.000, 4.000. Nah, itu. Jadi Coba buka satu aja, satu toko jualannya. Jangan kasih lihat ini. Ada deskripsinya nggak? nggak ada yang ini. Jadi website cuplikan trailer film, YouTube dan sebagainya dari MacBook. Jauh, jadi dia mau flexing kalau dia lagi nonton Netflix dari MacBook kali gitu. Apa gimana coba? Kenapa ya? Kenapa orang-orang Indonesia tuh? Aduh. Coba balik lagi Gar, dari seller yang lain ada nggak seller yang lain? Yang ada yang udah penjual gitu? Penjualan terbanyak gitu. Nggak ada ya, bawah. Nggak ada. Jasa screen. Nggak akan belum dijual sih. Belum ya? Pasti belum kejual. Iya belum ada. Inilah coba. Tapi ya itu Indonesia. Nggak, sebenarnya tadi gue sempat mikir, maksudnya emang orang Indonesia kebanyakan ya rata-rata orang Jawa mungkin karena kebiasaan kita bersosial medianya gitu ya. Dari ingatlah kita zaman dulu ya, zaman SMP SMA yang kalau teman-teman pada tahu dulu ada Foursquare. Oh iya, flexing tempat kita ya. flexing tempat, misalkan kita lagi di PVJ gitu atau apa. Saya Biar ngalamin orang tuh tahu. zaman SMA itu pakai fake location. Saya ada di Spanyol, besoknya ada di Paris. Iya, pas pertandingan El Clasico tuh saya tiba-tiba ada di Santiago Bernabeu gitu. Itu dia. Kita karena memang Indonesia mungkin ya itu ya. Gimik ya, banyak gimik. Apa ya, kekurangan itu teknologi masuk cepat. Nah. Tapi kok pendidikan ke arah bersosial medianya ya kita mungkin apa ya nggak salah gunain apa gimana ya kata-kata. Iya enggak, tapi sebenarnya kalau misalkan toh kan ini sebenarnya bisa dilihat dari sisi positifnya sebenarnya. Tadi maksudnya ini tuh orang-orang mungkin mahasiswa SMA, anak kuliahan yang sebenarnya dia nyari peluang gitu. Yang ngejual ya. Nah, dan ini sebenarnya bagus, nge-stimulus juga buat mereka buat nyari pendapatan dari mana aja. Dulu pun ada teman kita jual video film kan. Nah. Itu sebenarnya sama aja kan. Jadi ngejual film dari yang DVD ke USB format sebenarnya sama aja. Orang bisa dibilang konyol pada waktu itu mungkin gitu. Tapi di situ sebenarnya mengasah. Gitu. Iya, untuk penjual Wirausaha. Dia benar-benar nemuin peluang itu gitu. Cuman ya itu tadi si pasarnya sendiri kebentuk apa ya? Kebentuk pasarnya udah seperti itu gitu karena kesalahan-kesalahan kita juga gitu bersosial media gitu. Iya. Dan memang prestis nomor pertama. Nomor satu. Gaya nomor satu. Gaya. Gitu. Ya. Dan nah ini jadi setelah tentang di Indonesia ada tentang apa ya prestis ini dan ini juga harus ada yang dibanggakan juga ternyata dari segi kubu merah. Apa tuh? Dari plus merah dibanggakan bahwa data baru bocor lagi. Bocor. Dulu kita sempat ngeluarin video bocor. Dan ternyata ini bocor lagi. Kemarin apa ya? IndiHome Telkom ya? Ya, IndiHome PLN. Terus ternyata tadi malam saya cek itu ada lagi yang bocor. Itu data. Coba Ger, data bocor terbaru di googling, data bocor terbaru. Nah, ini coba klik detik. Saat. IndiHome itu sama Jasa Marga kita masukin apa ke Jasa Marga? Data. Jasa Marga. Nggak tahu. Mungkin dari Imani ya. Imani kan nggak pakai nama Mas. Pokoknya apa ya, kemarin saya sempat lihat kalau nggak salah di tadi malam di Instagram ada di Twitter ada data bocor lagi gitu. Jadi ya bahas dulu lah kita yang bahas IndiHome gitu ya sama si PLN. Jadi memang IndiHome ini katanya data leak-nya yang di dark web ya di web apa sih? Ya itulah. Dark web kan. Dari dark web ini ternyata data history browsing ya. Dan katanya kan di Twitter tuh rame sampai ada yang katanya
orang ini bukan konsumsi ya, akses video porno gitu. Iya, website. Oh iya, video. Belum tentu video. Belum dari website itu ya. Siapa tahu dia cuman buka halaman dari Twitter doang gitu kan. Bisa jadi. Iya, siapa tahu cuman buka Peter Houdini juga itu udah sebenarnya udah dark web juga ya. Peter Houdini juga udah dark web. Nah itu jadi history lah, dan untuk si PLN sendiri memang data konsumen. Nah sebenarnya di Indonesia sendiri nggak cuma plat merah ya? Nggak cuma plat merah, bahkan si swasta kayak Gojek, Tokopedia juga waktu itu sempat kebocoran gitu. Dan memang ini tuh kalau nggak salah yang kemarin sempat ramai juga saat Peduli Lindungi kan. Oh iya. Begitu karena ada KTP, ada yang lebih personal ke kita gitu, itu bocor juga. Nah sebenarnya banyak komentar juga dari masyarakat karena gimana sih tanggapan pemerintah terkait ini. Jadi maksudnya datanya setelah hilang dan kita juga nggak bisa perbaiki ini kan, maksudnya datanya sudah dikonsum, sudah didistribusiin, terus ya kita sebagai yang memiliki data nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan cuman akhirnya mitigasi lagi gitu, tindakan preventif lagi ya percuma gitu. Sama kayak yang dijawab sama Pak Joni Jiplet ya. Oke, yes Papa ya. Ya Joni yes Papa. Bapak Kominfo ini kan kemarin ditanya juga soal kebocoran data dari IndiHome ini. Dan beliau bilangnya seperti ini, makanya dibutuhkannya itu yang kemarin ramai itu PSE. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah Telkom atau IndiHome itu mendaftar PSE? Iya, pertanyaannya itu kalau memang tidak daftar, jadi kenapa gitu? Apakah plat merah nggak ada privilege nggak usah daftar? Atau plat merah sudah daftar tapi tetap bocor gitu? Nah itu Pak, jadi sebenarnya argumen Bapak jadinya membingungkan juga. Kita sebenarnya manfaatnya PSE ini apa? Karena kan dari waktu itu juga kita bahas sebenarnya PSE ini tujuannya cuma administratif, setahu saya gitu, nggak ada tindakan ke yang tadi. Karena data security di kita juga nggak tahu kenapa bisa seburuk itu gitu. Dan ya kedepannya juga kita nggak ngarepin ya orang sendiri gitu, udah nggak ngarepin udah data orang berharga, enggak, semua orang udah bisa akses data saya, tanggal lahir saya sebenarnya orang sudah bisa tahu, muka kita udah bisa tahu dimanapun, bahkan nomor KTP sebenarnya bisa aja gitu kalau misalkan data saya bocor kemarin. Dan ya ngarepin apa gitu buat akses internet di Indonesia sampai seperti. Dan kalau misalkan ngomongin lagi ke si IndiHome gitu history, ya alhamdulillah saya udah nggak pakai provider itu ya. Oh Bapak masih ya? Nunggu sampai Desember lah. Soalnya kalau diputus sebelum 1 tahun, ada penalti. Kalau saya handsball. Iya, kalau waktu itu saya juga pernah penalti, tapi saya cepat cabut aja, bodo amat. Dan saya nggak bayar juga penalti. Oh iya. Oh Bapak punya argumen ya? Ya gimana, orang nggak saya udah selama ini bayar juga nggak sesuai dengan ekspektasi saya kan. Oh beda itu case-nya berarti ya? Iya, jadi dan kalau misalkan zaman saya pakai IndiHome juga sebenarnya nggak banyak data yang bisa diakses lah, karena paling ya ada dikit lah. Internet apa sehat? Internet sehat nggak banyak sih saya waktu itu. Yang paling banyak dulu saya paling MP3. MP3 buat download ini ya, lagu. Karena waktu itu dulu tuh wah, dengan 10 Mbps aja kalian udah merasa paling keren gitu. Benar. Dengan punya akses download tiap malam ke MP3, ada misalkan album dari band indie mana yang baru keluar, pasti udah ada di sana. Itu zaman udah IndiHome ya? Udah dong. Udah IndiHome SMA. Kirain masih apa? Speedy. Enggak. Ya masih Speedy loh itu. Transisi. Masih ada yang bilang, IndiHome lebih cepat loh, padahal sama aja. Itu cuma branding doang ya. Itu masih Speedy. Ya itulah zaman situ. Jadi sebenarnya si MP3 kan waktu itu udah ada cover album, nama include ya. Dan nama formatnya tuh bagus banget gitu. Dan itu biasanya pasti nanti ngelinknya ke Forshare gitu. Dan kalau lokalnya itu ada si Staffa Band ya. Yang kalau misalkan kalian ingat, ada biasa tiap lagu biasanya ada nada khas yang ding 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 gitu. Coba ada nggak Staffa Band? Yang terus sambung. Nah, masih ada. Ngeri. Nah ini Staffa Band. Jadi kalau teman-teman tahu, dulu pasti itu ada For Revenge, John Mayer katanya. Nah, cuman ini udah nggak ada cover album yang. Nah jadi si Staffa Band ini dulu si cover artnya pasti gambar orang depan komputer pakai headphone gitu. Itu ikonik banget. Biasanya. Ini udah pakai artwork
hampir asli ya kayaknya. Iya, dan ya mungkin masih bajakan juga. Dan sebelumnya pokoknya zaman itu kita masih hidup di bawah sebagai masih bajak laut lah kita. Bajak laut. Kawan-kawannya Pirate Bay. Sorry. Ya kawan-kawannya Pirate Bay semua pokoknya itu masih jadi. Nah ini staff band bapak-bapak ini yang suka jadi artworknya. Ya ini biasanya jadi artworknya kayak. Betul. Coba ada staff band khas musiknya, khas musik. Ada itu apa? Apa jingle. Udah susah. Pokoknya ada lah itu kalau mungkin teman-teman ingat itu mungkin bisa atau punya linknya nanti teman-teman bisa tulis komen di bawah. Linknya ini nih ada lagu yang dari staff band masih ada suara khas itu gitu. Ya tunggu. Nah itu mungkin jadi si kebocoran tadi ya maksudnya ya itu paling data konsumen saya selama pakai IndieHawk itu aja gitu. Yang banyak gitu. Iya sih. Tapi yang emang parah ya itu dia bisa ngelihat dia akses apa aja ya si user ya itu yang bikin parah sih. Ya dan semoga kedepannya infrastruktur kita lebih baik, terus data security juga lebih bagus. Data security itu penting Pak. Betul gitu ya meskipun ya kita udah tahu banyak oknum juga yang bermain karena pasti. Zaman sekarang apalagi yang punya database banyak sebesar itu ya udah perusahaan-perusahaan kecil aja database dijual belikan gitu. Dan itu memang lumayan nominalnya gitu ya. Yang saya bingung ini kan plat merah ya. Iya. Buat security si data aja kalau di perusahaan yang saya bekerja ya itu gede banget. Iya pasti Pak. Apa ya biaya per tahunnya itu gede banget karena memang kita fokus buat ngamanin itu dulu gitu ya. Di encrypt pasti ya. Iya pasti di encrypt. Nah ini saya aja di bawah plat merah gitu ya. Ini plat merah sendiri harusnya sih lebih jadi fokus gitu. Betul. Apalagi kaitannya sama internet tadi gitu. Apalagi teknologi gitu yang sebelumnya apalagi di Indonesia kemarin lagi ramai isu tentang internet. Ya, IoT lah ya, Internet of Things. Ya itulah mungkin cukup buat berita ketiga ya. Dan ini kita balik lagi ke teknologi yang lebih waras, yang lebih jelas gitu. Yang mungkin teman-teman juga tunggu-tunggu ya. Yang tadi screenshot. Betul. Ya berkaitan dengan berita kedua. Jadi untuk di September ada apa Sandi? Ya, jadi di September itu Apple bakalan mengadakan event untuk rilis atau launching si iPhone 14-nya. Itu bakalan rencananya diadain 7 September 2022 gitu. Nah, ini nih beritanya. Jadi memang Apple baru saja resmi umumkan jadwal Apple event terbaru tahun ini yaitu pada bulan September mendatang katanya. Ini akan diadakan di 7 September di Steve Jobs Theater, Apple Park pada pukul 10 waktu setempat. Berarti di Indonesia jam 12 malam ya. Tanggal 8-nya. Betul. Dan ini ternyata setelah 2 tahun mereka nggak ngadain secara offline, akhirnya mereka ngadain online lagi. Offline lagi. Gitu. Ini undang-undang media. Dan sebenarnya banyak momen-momen yang historik sebenarnya dari WWDC ya. Istilahnya kalau Apple. WWDC itu beda lagi. Oh beda ya? Beda ya. Oh ini bukan WWDC. Apple event, WWDC. Oh oke. Biasanya launching MacBook lebih banyak di WWDC kan? Intronya di WWDC, tapi kalau masing-masing tapi si apa ya visualnya sama dia kayak gitu acaranya atau memang ya, ini cuma sama ya orang ngomong kayak gitu ya introduce new produk aja masih tahu doang. Jadi 1 tahun pasti ada dua event Apple WWDC baru Apple event Oke. Berarti ini WWDC-nya udah ya? WWDC-nya udah, jadi WWDC biasanya dia ngenalin dulu bakal rilis tahun ini apa aja iPhone 14, MacBook baru, iWatch baru apa nanti di Apple event baru dia rilisnya ini kapan gitu. Mungkin WWDC-nya yang kemarin si Mac itu mau ngeluarin ini ya? M2. Ya M2 ya. Betul gitu. M2 sendiri kan udah rilis kemarin. Nah memang ya tapi memang banyak hal yang berkesan gitu dari ketika perilisan iPhone, enggak iPhone doang, maksudnya semua produk Apple gitu, apalagi di zamannya Steve Jobs. Dari mungkin pas si iMac keluar, terus si MacBook Air keluar, dia kan ngeluarin dari amplop coklat. Oh ya, ada gimmick. Ada gimmick, apalagi terus si iPad gitu ya. Dia kan bener-bener ngelihat hal-hal yang sebenarnya jadi unique selling point-nya dari si Apple gitu. Dari yang sebelumnya kita pakai compact disc, tiba-tiba berubah ke MP3 player. Meskipun saat itu MP3 player udah banyak, tapi dengan ada haptic touch yang muter itu, dan visual itu berubah banget, betul. Dan headset putihnya itu kan yang jadi ikonik dari Apple kan itu warna putih itu kan. Iya, hampir semuanya putih sih ya. Dan sebenarnya di Apple ini kan
dari dulu banyak gebrakan ya, berani kayak ngilangin audio combo jack gitu di handphone gitu, terus adanya notch, terus sebelumnya juga di MacBook Air yang akhirnya pertama kali ngilangin CD drive. Ya, terus ya banyak hal-hal, terus yang kemarin ngilangin banyak kabel port, cuma nyisain Thunderbolt doang sama Type-C. Benar. Itu juga sebenarnya jadi fenomenal. Sampai akhirnya yang sebelumnya Apple MacBook itu udah paling bagus yang punya yang namanya MagSafe kan sebenarnya. Itu tuh MagSafe sebuah suatu inovasi gitu yang dari sebuah laptop yang cuma nempel terus sekali kesandung tuh nggak akan narik laptopnya. Di generasi sebelumnya di M1 itu masih pakai Type-C, bahkan di Intel terakhir gitu. Akhirnya ternyata di M2 udah dibalik lagi, di MagSafe-nya udah balik lagi. Jadi ya banyak gimmick yang bakal kita lihat, dan sebenarnya kalau misalkan kemarin ada leak-leaknya sebenarnya iPhone 14 ya, udah ada iOS baru 16, terus untuk kamera berapa kamera? Kameranya udah 3. Kamera masih 3. Biasanya itu yang paling menonjol gitu ya. Udah enggak, kalau kamera udah diborong Samsung sekarang. Oh iya. Samsung udah 5, 6. Pokoknya udah Samsung lah gitu. Sampai nanti ada yang tripophobia aja lihat takut lihat Samsung. Ih gitu lah. Pas lihat HP Samsung gitu. Udah satu layar belakangnya tuh bulat semua. Itulah, jadi emang di September ini bakal banyak juga ya teman-teman yang launching ya, yang kita tunggu sebenarnya. Dari beberapa bulan yang lalu kita udah dengar kabar katanya AMD seharusnya di September ya. Nvidia seri 40 ya 4000 gitu ya, seri 4000 4090 bakal rilis di September juga. Cuman memang sampai saat ini belum ada kabar pastinya kapan launchingnya kayak yang udah dibuat sama Apple. Tapi si Ryzen AM5 ini udah banyak leaknya yang nyatain kalau misalkan Ryzen ini bakal punya dengan DDR5-nya gitu ya, bakal punya harga yang kompetitif dan performance yang oke banget katanya gitu. Nah jadi si Gen 13 ini udah ada leaknya tadi. Ya? Dan ini meskipun kita belum tahu berapa gigahertz dari si masing-masing prosesornya atau berapa P-core sama E-core-nya dari Intel di Gen 13, cuman kita udah lihat nih si i5 13600 sendiri itu bakal berarti sebesar 5,1 gram dengan 5,1 bener ya? Benar. Oh enggak, itu katanya 5,1 giga. Oh itu tuh benar 5,1 gigahertz 24 M-cache itu buat cache-nya, megabyte buat cache-nya. Megabyte L3 cache-nya ya. Karena yang di yang di Gen 12 itu kalau nggak salah i5-nya aja cuman berapa tuh? 18. Ini naiknya sampai 24 gitu ya i5-nya. Itu 18 Mas, itu lihat di bawah. Oh iya. Ya, dan ini hampir 100% loh dari i5 Gen 12 ya. Ya, betul. i5 Gen 12500-nya itu $285. Di i5 13600 KF-nya 423. Ya 80% lah. Dan ini menggunakan soket yang sama ya? Soket yang sama, LGA 1700. Nah ini sebenarnya bakal jadi ramai juga mungkin di DDR5 ya. Oh iya, pasti. Karena ini semua masih DDR5 dan sebenarnya kita juga belum tahu AMD itu nanti Zen 4 bakal berapa harganya gitu. Ya. Cuman kalau semua DDR5 barangnya mahal seperti ini, mungkin kalian harus menahan dulu hasrat kalian sampai harganya mulai waras gitu. Mungkin cobain dulu aja kan 12 lah. Iya, itu Gen 12 juga masih udah paling oke. Sekarang Presto Performance yang ngomongin Presto Performance. Dan meskipun sekarang AMD udah mulai turun tuh harganya, udah mulai balik ke normal setelah karena GPU. Jadi dari kemarin GPU turun itu AMD juga karena APU-nya udah nggak terlalu banyak yang minat. Gitu ya. Jadi GPU turun. APU naik harganya kan? GPU naik, APU juga ikut naik. Betul. Pas GPU turun, APU juga ikut turun. Gitu. Jadi ya sekarang sangat-sangat kompetitif memang, cuman secara performance tetap si Gen 12. Gen 12 masih di atas AMD ya. Betul. Ya kalau misalkan nanti kalian mau rakit, ya mungkin masih ngomongin budget wise masih tetap lebih baik. Performance lagi. Iya, masih lebih baik Gen 12 lah gitu. Kecuali emang kalian sultan gitu. Mau pakai. Tadi ini meskipun ini masih leak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berasrat yang mendingan nunggu nanti official release-nya aja. Betul. Dan katanya kemarin juga untuk si Nvidia kemungkinan mundur. Nvidia ini ya, seri 4000 ya, itu kemungkinan mundur. Dan sampai sekarang setelah hampir
3 bulan lebih ya isu Intel Arc. Lenyap. Nggak tahu sampai sekarang kita juga belum tahu gimana kemungkinannya. Jadi karena sampai sekarang saya nanya-nanya ke beberapa prinsipal bahkan dan juga beberapa toko di Bandung belum ada kabarnya Intel Arc bakal didistribusiin. Meskipun waktu itu kita tahu dari satu buah toko katanya memang udah ada undangan sempat dari Intel buat pengenalan Intel Arc ini. Cuman ya kayaknya masih susah. Apakah gara-gara YouTuber yang maksudnya YouTuber Amerika yang kemarin kan banyak ini ya, banyak ngasih opini kurang apalah maksudnya kurang baik lah. Iya memang leak dari performance-nya udah keluar ya banyak dan memang di situ kan juga DC Linus ya udah di tes performance yang kemungkinan memang masih ada diperluin update driver yang buat lebih optimal untuk game terutama gitu. Dan untuk ngomongin game juga gitu, game di September apa Gear yang bakal keluar ada nggak? Game September apa ya? Yang kemarin pasti mah ya itulah yang tiap tahun FIFA ya, 2K ya. Itu biasanya September sampai Oktober tuh kan, memang tiap tahun. Kemarin mungkin teman-teman yang baru aja rilis di PC itu Spider-Man ya. Spider-Man Amazing apa? Amazing World apalah. Amazing Video. Ya Spider-Man lah itu jadi mungkin saya juga udah tamat sebenarnya. Saya belum main mas. Tadinya saya mau minta ke mas. Oh iya. Itu Spider-Man udah keluar dan itu memang paling cepat dan seru. Sebenarnya saya udah main juga di PS, cuman iya feel-nya aja beda gitu. Dengan adanya ray tracing jadi lebih satisfying aja gitu. Sombong banget. Pakai 3070 Ti ya? Iya enggak gitu. Maksudnya ya dan meskipun maksudnya pakai Spider-Man tuh kemarin juga nyobain 4K ya. Oh karena ada monitor 4K. Kebetulan kita review kan. Itu gitu. Menyenangkan. Memanjakan tapi jadinya setelah balik lagi ke monitor saya jadi gitu. Kok kenapa sih aja miskin ya gitu jadi gitu. Padahal udah pakai 27 atau 44 ya. Betul, tapi gitulah. Dan ini daftar gamenya apa aja Ger? Nah ini di bulan September tanggal 2 nih ada Last of Us Part 1 remake untuk di PS5. Ini berarti next gen-nya. Ya, DLC atau next gen ya, PS5 ya. Iya, terus Lego Brawls, Jojo Bizarre, ini enggak ada. Lego Brawls ini sempat kita bahas juga loh. Lego Brawls ini, iya. Yang banyak karakter itu ya. Iya, banyak karakter. Iya. Terus ini ada Biomutant itu sebenarnya game lama. Ini next gen-nya buat PS5 sama Xbox Series XS. Nah, terus ada NBA 2K itu di September tanggal 9. Ini memang udah keluar harganya sekitar 800 ribuan. Pasti segitu. Buat yang Legendary Edition itu kalau nggak salah Jordan Edition 1, sekian. Oh Jordan sekarang editionnya ya? Sekarang udah bukan Kobe ya? Udah bukan Kobe. Kemarin kan Nowitzki 2022 Nowitzki. Oh iya. Ya, Legend Editionnya ya. Covernya juga udah keluar sekarang si Devin Booker. Untuk 2023 Devin Booker udah bukan si Doncic. Terus selain itu ada Food Truck Simulator. Ini mungkin buat teman-teman yang mau berwirausaha boleh mencoba dulu. Buat disimulatorin dulu. Betul, ya. Karena banyak loh game-game simulator tuh yang jadinya menginspirasi. Ternyata kayaknya boleh nih gitu. Buat simulator. Iya gitu pengen jadi domba gitu. Ya kita juga kan sempat nyobain dan kita mungkin belum review juga ya PC emulator apa segala macam kan. PC simulator. Betul. Apa kayak car simulator. Itu saya suka loh dari dulu. Sama. Ngerakit. Cuman bayar aja kan di Steam. Iya. Ada kok di link yang itu tetap. Masih ada. Terus apalagi yang menarik di sini test drive yang itu solar nggak? Electrical simulator. Electrician tuh kan barangkali juga kalian mau jadi teknisi. Iya. Lagi banyak loh perumahan bangun di Indonesia. Barangkali nanti mau pasang listrik. Benar. Bisa kan? Sumarekon masih ngebangun. Betul. PC cuman dikit ya, banyaknya malah di PS4, Xbox. Terus ini Moonscar ada. Moonbreaker dan ini FIFA 23. Nah ini nih yang terakhir benar-benar jadi masterpiece nih. Iya betul. Bakalan ditunggu-tunggu juga karena ini seri terakhir mereka nggunain nama FIFA ya. Iya. Yang kita udah tahu di 2024 nanti EA bakal ganti namanya jadi EA Club apa EA Football. EA Football atau EA Club. Nah gitu. Itulah jadi perubahan. Cuman ya pasti banyak hal yang tetap sama yang dipertahanin. Karena si FIFA 23 sendiri kita udah lihat sebenarnya gak banyak perubahan teknologi. Ya cuman katanya enhancement dari technical. Jadi kayak misalnya ball control,
defending sama attackingnya dan position dan lain-lain itu banyaknya perubahan-perubahan di situ. Buat visualnya sendiri katanya FIFA 23 si groundnya ya, si rumputnya itu kalau misalkan kita neckle atau ada selebrasi di situ itu bakalan bersisa di situ. Betul. Ya itulah gimmick sebenarnya. Nambah dikit lah, nggak usah dikeluarin banyak-banyak. Pinter ini FIFA. Selalu setiap tahun karena ngejar tayang juga kan. Ya mungkin nanti kita main lagi Pro Club lagi ya. Saya nggak main. Nggak main. Soalnya PC saya hilang. Oh iya, waktu itu nggak ada PC ya. Kita mungkin nanti main lagi Pro Club, itu sebenarnya ramai banget, fun, sampai ada intrik juga di lingkungan. Permusuhan. Saya suka permusuhan. Saya suka kalau misalkan nggak ada bumbu-bumbu gitu hidup kita hambar. Gitu. Ya itulah buat September ini ya, nanti ada banyak game. Mungkin kalau saya paling tetap yang dinanti si FIFA 23 dan 2K gitu. Yang lainnya paling kita nunggu apa lagi ya? Nggak ada ya. Cuman September ini Major udah mulai. Major Dota kalau nggak salah masih main sekarang di Malaysia ya? ESL ya. Oke. Terus ini kebetulan kita nge-tag juga di hari Minggu. Ini PMPL lagi main ya, hari ketiga sekarang. Di tanggal 28 Agustus itu PMPL PUBG Mobile Legends itu lagi ada turnamen dan itu di Jakarta sekarang udah ada event offline lagi karena terakhir itu 2019 offline-nya. Dua tahun terakhir itu online. Gitu. Ya, ini mulai ramai ternyata animonya juga. Pakai HP ya? Iya, pakai HP lah. Namanya juga PMPL. Kirain mobile pakai emulator gitu. Kayak teman kita dulu kan gitu. Iya, mau jadi pro player katanya tapi pakai emulator gimana sih? Gitu. Nggak sempat ada niatan katanya beli tablet waktu itu. Dia lebih gede gitu. Ya gitulah, ada aja emang kita di fase kehidupan tuh. Fase kehidupan ada pilihan hidup tuh pasti ada. Betul. Ya selain itu juga turnamen-turnamen yang akan ada. Oh itu Predator juga bikin acara. Ya masih ya. SR Predator turnamen itu di September sampai tanggal 10 September pendaftarannya. Itu buat kalian yang mau mulai menjejak karir di dunia e-sport mungkin terutama di Dota dan PUBG, kalian bisa mulai. PUBG PC ya? PC gitu. Ya sampai sekarang belum ada lagi ya karena MPL udah ya. MPL tuh lagi atau udah ya? Lagi atau udah deh. Oh ya udahlah. Kita juga nggak, soalnya bukan user ini ya. Cuman Valorant kemungkinan bakal ada apa kan lanjutan dari apa kan? Oh ya. Betul gitu. Ya sampai situ aja mungkin, dan kita tunggu mungkin nanti di September berita pasti dari perkembangan teknologi yang muncul gitu. Kalau HP sendiri kayaknya nggak ada yang terlalu wah. Oh iya, nanti kita tunggu iPhone 14 ini ya. Dan mungkin sekarang juga kalau kalian lihat di Tokopedia udah banyak yang pre-order. Padahal dia belum tahu harganya berapa. Lihat di Maple ya, di Digistore. Iya betul. Nah biasanya juga nanti ada bundle dengan salah satu provider dengan cicilan 2 juta tiap bulannya. Telkomsel. Ya, XL juga ada. Oh, XL juga ada. MT juga ada. Biasanya itu nanti orang-orang yang pas-pas nanti berusaha yang penting dapat iPhone. Dapat dulu yang penting. Nanti punya anak jadi compang-camping gitu kan. Enggak, biasanya mereka belum punya anak. Oh iya. Malah yang biasanya masih fresh graduate pengen kelihatan, ih keren udah kaya nih, udah kerja deh. Oke lah, semoga gaji UMR. Iya. Gaji pas-pasan buat bayar kosan sama transport dan makan. Ya itulah salah iPhone ya yang kita tunggu, dan segitu aja mungkin buat episode Upsgato kali ini. Makasih udah nonton. Dan kalau misalkan kalian ada masukan dari berita yang tadi kita bacain, atau misalkan ada yang kelewat, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa di like dan subscribe. Ya. Betul, subscribe video kita. Oke.